Apa jadinya ketika seorang pria pembunuh bayaran yang maskulin dan maco saat terbangun dari tidurnya baru menyadari bahwa tubuhnya sudah berubah menyerupai seorang perempuan. Dan yang lebih menyakitkan hati, ketika sadar ternyata ia juga telah kehilangan burung kesayangannya. Lantas kenapa dan siapa orang yang telah tega melakukannya? Mampukah ia kembali menjadi pria seutuhnya? Dan ataukah bagaimana cara ia membalas dendam? Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Masih bersama saya Andrik Bil Turunan Mandala. Inilah rangkuman alur cerita filmnya. I couldn't wait to use it. Dini hari itu, di tengah gemerlapnya kota New York, seorang pria bernama Sebastian yang selain hobi main pinball, dia juga hobi main perempuan. Whitney. Tanpa diketahui dari mana datangnya, di belakang si Sebastian telah berdiri sosok pria brewok berambut gondrong yang di kemudian hari akan diketahui bernama Frank Kitchen. Sedang bersiap dengan pistol dan peredamnya yang tanpa basa-basi. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kejadian itu, si gondrong kembali muncul di suatu tempat dan memesan kamar di sebuah hotel. Ia terlihat santai menonaktifkan mode assassin. Bahkan magazin peluru pistolnya pun dilucuti. Selang beberapa menit kemudian, Frank didatangi seorang pria bernama Ernest John Baconian beserta kedua anak buahnya. Dari perbincangan mereka, disitulah baru diketahui bahwa Frank berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran yang kali ini ditugaskan oleh John untuk menunggu selama 1 pekan kemunculan targetnya, yakni seorang pria bernama Benny Hongli yang akan datang dari Las Vegas, dan selanjutnya tentu saja Frank diperintahkan untuk menghabisinya. Sambil menunggu hari eksekusi itu tiba, di waktu senggangnya, Frank yang kemana-mana tak luput membawa 1 butir peluru cadangan yang biasa ditempelkan di bawah sepatu bootnya. Malam itu, ia nongkrong di sebuah bar, dan di sanalah untuk pertama kalinya Frank bertemu dengan seorang wanita penghibur yang tak perlu waktu lama. Kemudian ia langsung bungkus untuk disantap di kamar hotelnya. My name is Johnny, in case you forgot. Singkat cerita, setelah sedikit kecapean bercucuk rowo, mereka melepas lelah dengan nongkrong di sebuah coffee shop. Dan wanita open BO yang kini diketahui bernama Johnny itu dengan senang hati memberikan nomor telepon untuk dihubungi apabila di kemudian hari Frank membutuhkan jasanya lagi. Di malam berikutnya, Frank dibuat sedikit kaget sehingga ia pun segera bersiap dengan pistolnya karena pintu kamar digedor oleh Ernest John yang kembali bersama kedua anak buahnya. Sengaja datang dengan alasan bahwa Frank dinyatakan telah menciptakan banyak musuh yang tentunya akan menimbulkan banyak masalah bagi mereka. Bahkan tanpa memberikan kesempatan Frank untuk bicara, tiba-tiba saja, meski tembakan Frank berhasil mengenai salah satu dari anak buah Ernest John, namun sialnya dengan strategi keroyokan mendadak, mereka tetap berhasil melumpuhkan si pembunuh bayaran itu hingga tak sadarkan diri. Dan siapa sangka, beberapa saat kemudian kejadian mengerikan pun baru saja akan dimulai. Dalam keadaan tak sadarkan diri itulah, Frank dibaringkan di meja operasi di hadapan 2 orang berpakaian seperti dokter bedah yang mulai menjalankan prakteknya memotong dan memodifikasi organ vital si pembunuh bayaran itu. Entah berapa lama dia tak sadarkan diri, singkat cerita ketika Frank akhirnya siuman, kemudian ia mulai membuka perban di depan cermin. Wajahnya yang sekarang tampak brewok nampak sedikit berbeda. Namun betapa terkejutnya dia ketika menyadari kini di dadanya sudah tumbuh 2 gunung kembar. Tak sampai di situ, dan yang paling menyakitkan hatinya ketika Frank menyadari ternyata mereka juga telah memotong burung beserta kedua telur miliknya. Profesional hitman yang awalnya maskulin dan maco itu kini memiliki tubuh layaknya seorang wanita, membuat dia histeris, mengamuk membabi buta. Saat itulah seorang pria datang setelah mendengar kegaduhan dari dalam kamar. Dan ternyata dia adalah pemilik kosan yang menurut penjelasannya
seseorang telah memesan kamar itu tanpa memberitahu apapun. Get out. Setelah si bapak kos pergi, Frank mulai berdamai dengan keadaan meskipun teramat sangat berat baginya. Yang jelas, orang-orang itu telah mempersiapkan kotak kardus yang berisi semacam pil beserta pemutar rekaman suara. Hello, Frank. Dan dari rekaman itulah, Frank baru mengetahui kenapa mereka sampai tega menjadikannya objek operasi transgender ilegal. Seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Dr. Jen mengakui melakukannya sebagai balasan atas perbuatan Frank yang beberapa bulan lalu telah menghabisi pria bernama Sebastian, yang ternyata adalah adik kandung kesayangan si dokter. Sejumlah uang tunai telah ia siapkan untuk bekal Frank mengawali hidup baru sebagai seorang pria yang bertubuh perempuan. Sungguh sebuah cara balas dendam di luar nalar, mentang-mentang Jen seorang dokter ahli bedah plastik yang dengan entengnya menyebut tindakan itu hanyalah pengingat kecil dari hal mengerikan yang dahulu telah Frank lakukan. Meski hasil operasi transgender itu mendekati sempurna, namun suara Frank masih tetap maskulin. Dan untuk menyesuaikan atau mempertahankan feminitas buatan yang kini terinstal di tubuhnya, Frank terpaksa harus mengonsumsi pil khusus, semacam penjaga kestabilan hormon atau apalah itu. Yang jelas segala sesuatunya sudah dipersiapkan, termasuk pakaian serta biaya sewa kamar untuk 2 minggu ke depan yang sudah dibayar ke pemilik kosan. Good luck, Frank. Alhasil mendengar hal itu, kemudian Frank berinisiatif untuk menggondol saja semua uang dari laci kasir. Namun sial, tindakannya dipergoki oleh pemilik kosan. Bahkan dengan pede bermodalkan stik baseball, pria itu menyerang Frank yang meski sekarang bertubuh perempuan, tapi dia tetaplah pembunuh bayaran yang mematikan dan sudah jelas bukanlah tandingannya. Walaupun harus berjalan agak ngangkang kayak bocah baru selesai disunat, namun berbekal segenggam uang di tangannya, kemudian Frank menaiki Metro Mini menuju lokasi hotel tempat sebelumnya ia menginap. Dan menurut keterangan resepsionis hotel yang sebut saja bernama Memei, memberitahu bahwa beberapa orang telah mendatangi dan mengobrak-ngabrik merusak kamar itu, sehingga ia minta ganti rugi. Ketika memeriksa bahwa sejumlah uang yang sebelumnya sempat ia sembunyikan masih berada di tempatnya, saat itu pula Frank teringat dan langsung menghubungi Johnny si gadis beo, yang ternyata profesi utamanya adalah perawat medis di salah satu rumah sakit. Bahkan dengan mudah, kemudian mereka bertemu di coffee shop tempat sebelumnya mereka bersama. Dengan berterus terang tentang apa yang telah menimpa dirinya, Frank to the point meminta izin untuk bisa ikut tinggal di rumah Johnny yang dianggapnya aman untuk dijadikan tempat bersembunyi. Meski awalnya wanita itu nampak heran dengan perubahan Frank, namun Johnny dengan senang hati mengajaknya untuk tinggal bersama tanpa harus bayar. Karena setelah dahulu merasa sama-sama terpuaskan, kini ia sudah menganggap Frank sebagai pacarnya. Fuck buddies. Meski Frank tidak menaruh curiga sedikit pun kepada gadis beo itu, namun ia tetap berhati-hati. Mulai menyusun rencana balas dendam kepada orang-orang yang telah berbuat keji terhadapnya. Ketika Johnny berangkat kerja, Frank mulai berbicara di depan kamera, menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi, termasuk tentang pengkhianatan Sianes John. Padahal selama ini ia hanya melaksanakan tugas layaknya seorang profesional. Segalanya sengaja dia rekam sebagai upaya jaga-jaga, karena apabila dia mati, maka rekaman video itu sudah berada di tangan pengacaranya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang si dokter yang telah mengoperasi dirinya, Frank harus mulai dari Honest John terlebih dahulu. And how was Honest John connected to her? Meski kini Frank harus membiasakan diri kemana-mana membawa gunung kembar, juga tidak bebas lagi kencing sambil berdiri, namun ia berusaha untuk menyesuaikan kebiasaan wanita tersebut agar tidak menghalangi kebrutalannya sebagai profesional hitman. Couldn't wait to use it. Untuk menyokong aksinya itu, tentu saja Frank membutuhkan pasokan senjata yang memadai. Kemudian ia menemui rekan lamanya yang biasa menyediakan beragam senjata ilegal. Setelah memilih senjata yang cocok, kemudian Frank akan mulai menghabisi satu persatu kaki tangan Sianes John, termasuk orang-orang yang menjalankan usaha sampingannya. First guy on the list, Earl Hawkins. Dimulai dari seorang pria mucikari.
Berikutnya, dua orang pengedar yang tak luput jadi sasaran Frank ketika mereka lengah tak menyangka malaikat maut sedang mengincarnya. Vladimir Gorsky. Selanjutnya, pria Rusia si rentenir sekaligus pelatih anjing yang dihabisinya dalam waktu sekejap tak diberi kesempatan untuk melawan, bahkan Frank membawa anjing terbaiknya untuk dipelihara. Call him Poncho. Karena menurutnya saat ini hanya anjinglah yang ia percaya menjadi teman setia. Di saat susah ataupun senang, makhluk itu takkan peduli kaum miskin atau kaya. Bahkan anjing yang bernama Poncho itu setia menemani di tempat tidur ketika Frank dan Johnny beradu mekanik sejenis. Last guy on the list. They told me his name was Jin Tao. Tangan kanan Nanas John terakhir yang berhasil Frank temukan adalah si botak Jintao yang sedang lahap menyantap hidangan di sebuah restoran bersama rekan-rekannya. Kali ini Frank tak menggunakan peredam pistol. Sengaja ia membiarkan distorsi suara renyah menggema yang dihasilkan dari tembakannya menimbulkan efek kejut disertai ketakutan bagi orang-orang yang berada di sana. Hanya dalam hitungan detik, Frank melibas semua targetnya seperti biasa tanpa memberikan kesempatan mereka untuk menarik pelatuk, hingga akhirnya dengan menggunakan gaya dual pistol, Frank menghabisi si botak Jintao. Untuk mengembangkan penyelidikan tentang di mana dokter yang telah mengoperasi dirinya, kemudian Frank mencoba berkonsultasi dengan dokter bedah terdekat. I found out about this place from a friend. Dan dari situlah ia mendapatkan informasi tempat keberadaan seorang dokter ahli bedah plastik terkenal, yakni di Colorado. Selain itu, Frank juga menanyakan tentang kemungkinan kondisinya bisa dikembalikan ke wujud semula. Can the operation be reversed? Look, I just want to know if I can go back to being a guy. Dan menurut si dokter, semua itu bisa saja dilakukan, namun hasilnya hanya sebagai riasan, karena meski bisa dikembalikan, tetap saja takkan berfungsi dengan normal. Currently medically impossible. Maka dari itu, Frank harus kembali berdamai dengan keadaan. Dia akan tetap menjadi lelaki walaupun hanya di pikirannya. Bahkan kini, Frank berencana memanfaatkan kondisinya itu untuk mempermudah penyamaran agar semua tindak kejahatannya tak mudah terjamah oleh hukum. Dan singkat cerita, Frank sudah berhasil memasuki lantai bawah gudang barang-barang ilegal milik Nanas John, yang bukanlah hal sulit bagi dia untuk mengetahui tempat keberadaan targetnya. Karena di hari-hari biasa, John akan sibuk bekerja di gudangnya, yang tanpa CCTV, tanpa penjagaan ketat, hanya beberapa orang pegawai, yang meski bersenjata, namun dengan menggunakan teknik element of surprise, satu persatu berhasil di HBD oleh Frank. Di saat semua merasa aman di tengah kesibukan jam kerja, justru Frank mengejutkan mereka dengan kedatangannya. Sehingga dengan mudah pula ia menyandra John setelah menyembunyikan semua mayat anak buahnya. Wait. Dan dari hasil interogasinya, Frank kini mengetahui alasan persekongkolan John dengan si dokter ahli bedah plastik berdebah itu. The doctor pays me 25 grand. Selain karena mendapatkan bayaran dari si dokter, ternyata keterlibatan Nanas John dimulai dari rasa dendam. Karena sepupunya juga ikut jadi korban pembunuhan yang dilakukan Frank di masa It lalu. was a family thing. Namun bukan alasan itu yang membuat Frank kecewa, melainkan ketika mendengar keterangan tentang Johnny si gadis beo juga ikut terlibat dalam I kasus don't know about the tersebut. doctor. You should ask your girlfriend. Ternyata selama ini Dr. Jen telah menugaskan Johnny untuk bisa sedekat mungkin dengan Frank sehingga mereka bisa dengan mudah mendapatkan informasi keberadaan dan pergerakan si pembunuh bayaran itu. Setelah merasa cukup mendapatkan informasi, tentu saja Frank tidak lupa untuk mengirim Nanas John ke neraka. Hari itu juga, Frank kembali ke rumah Johnny, dan hanya dengan sedikit gertakan saja, perawat yang menyambi open BO itu langsung menceritakan segalanya. Come over here. Sit down. I do something wrong? I had a long talk with Honest John. If I try to tell you the whole story, it's just gonna sound like some pathetic attempt at an excuse.
okay? If I were you, I wouldn't push my luck. Dan dari pengakuannya, Johnny mengenal Dr. Jane karena dia bisa memasok obat-obatan curian untuk dijual kepada si dokter. Kemudian Johnny dibayar untuk mengawasi Frank di bawah perintah asisten si dokter, yakni pria bernama Albert, yang selain itu ia juga terobsesi dengan pelacur. End of story. Alhasil Frank yang nampak sudah muak, hilang kesabaran, kemudian... Namun itu hanya dalam imajinasinya saja, karena pada kenyataannya Frank tidak tega melakukannya. Sepertinya rasa cinta Frank telah meredam kebrutalannya kali ini, karena dia hanya menyuruh Johnny untuk menunggunya sambil bersembunyi di suatu tempat yang jauh dari kota itu. Sementara Frank mulai mempersiapkan segala sesuatunya setelah menitipkan ponco si anjing kepada teman lama yang ia percaya. Kemudian Frank bersiap dengan peralatan tempurnya. Tak lupa dengan sebutir peluru cadangan yang seperti biasa ia sembunyikan di bawah sepatunya. Namun yang menarik, kali ini Frank berdandan dan berpakaian seperti layaknya wanita seksi, memanfaatkan kondisinya untuk mengelabui musuh-musuhnya. Frank berpikir bahwa Albert yang terobsesi dengan pelacur akan lengah karena takkan mengenalinya, sehingga pembunuh bayaran itu terburu-buru menodongkan pistolnya. Namun ternyata malah dia sendiri yang dibikin mati langka. Alhasil, profesional hitman itu terpaksa harus menginap di sana setelah disuntik bius. Nighty-night. Keesokan harinya, Frank baru terbangun dalam kondisi masih sehat walafiat. Namun kali ini, ia telah mengenakan jaket khusus untuk ODGJ galak yang membuat Frank tidak bisa menggerakkan tangannya dengan leluasa. Sesaat kemudian, para berdebah itu datang bersama si Dr. Jane yang kini menampakkan babengoknya. Dengan bangga, ia memuji mahakaryanya sendiri, yakni keberhasilannya mengoperasi Frank hingga di mata orang awam akan nampak begitu sempurna. Meskipun demikian, Dr. Jane belum merasa puas karena menurutnya Frank masih seperti hewan jalanan yang bernaluri pembunuh. Maka dari itu, Dr. Jane akan kembali mengoperasi Frank selang beberapa jam kemudian. Surgery at 10 o'clock tonight. Sesaat kemudian, Albert bersama pengawalnya kembali untuk memberikan suntikan agar Frank kembali tak sadarkan diri. Dan ternyata, menurut keterangan Albert, nantinya Dr. Jane yang akan lebih tepat apabila dibilang dokter psikopat itu akan mencopot kedua lengan Frank dari bahunya dan digantikan dengan sirip ikan sehingga Frank tak bisa memegang senjata lagi. Makes the world a safer place. Namun dalam situasi genting seperti itu, kini Frank mulai memutar otak, mengalihkan perhatian Albert dengan memamerkan kemolekan gunung kembarnya. Beruntung kali ini upayanya berhasil membuat para berdebah itu sejenak nge-freeze, apalagi ketika Frank berpura-pura hendak membuka celananya. Alhasil kesempatan itu dimanfaatkan oleh Frank untuk merebut pistol dari salah satu pengawal hingga kemudian menghadiahi mereka dengan timah panas. Selanjutnya, Frank mengejar Albert yang berusaha lari sembunyi. Namun dengan hanya mengandalkan jarum suntik, tentu saja dia tak mungkin mampu mengalahkan Frank yang hanya dengan 2 kali tembakan sekaligus menghabiskan peluru di magazin pistolnya. Ia mengirim Albert untuk menemui John di neraka. I think you're out of bullets. Kesempatan itu membuat Dr. Jane berani keluar, menampakkan diri, sedikit pede bersenjatakan pisau bedah. Tetapi dia menyadari kemampuan Frank dalam urusan membunuh, sehingga Dr. Jane lebih memilih untuk mencoba negosiasi. Menurutnya, akan lebih baik apabila mereka sama-sama pergi dan menganggap semua itu tak pernah terjadi. Namun, I don't think so. I never beg. Carl. belum bisa diketahui apa yang dilakukan Frank kepada Dr. Jane menggunakan pisau bedah. Yang jelas, langkah selanjutnya setelah Frank menghilangkan bekas sidik jarinya, kemudian dia berupaya memanipulasi bukti penyebab kematian mereka dengan menaruh pistol serta pisau bedah di tangan Albert. Dari jarak yang cukup jauh, kemudian Frank menghubungi polisi menggunakan telepon umum. Sehingga ketika para polisi datang ke TKP untuk memeriksanya, mereka akan langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan tewasnya Albert bersama pengawalnya.
Sementara Dr. Jen yang ternyata masih hidup dengan luka tembak, otomatis akan dijadikan tersangka. Hingga ketika ia diinterogasi, keterangannya mengenai sosok Frank Kitchen hanya dianggap omong kosong dan halusinasi saja oleh polisi. Sebuah cara balas dendam berbeda dari seorang profesional hitman pada umumnya itu membuat Dr. Jen, si ahli bedah plastik ilegal, seumur hidup harus mendekam di penjara rumah sakit jiwa dengan kondisi jari tangan yang tidak utuh lagi. Sedangkan Frank kembali kepada teman setianya, yakni Ponco. Tamat? Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil, turunan Mandala pamit. Permios.